belajar di rumah? Om Swastiastu. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baik, gimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, sehat semua ya. Ibu harapkan anak-anak sehat dan baik-baik semuanya. Nah, coba sekarang anak-anak lihat di sekeliling anak-anak, ada tidak temannya yang tidak hadir? Tidak. Semuanya hadir? Hadir semuanya. Ya, bagus. Nah, seperti biasa, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ibu. Alasannya, sikap sederhana, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh ya, baik. Sekarang kita nyanyikan ya. Minggu lalu kita sudah menyepakati di sini ada kesepakatan kelas yang pertama, ada mendengarkan dengan penuh perhatian. Kemudian siswa itu bagaimana maksudnya mendengarkan dengan penuh perhatian? Siswa harus mendengarkan dengan penuh perhatian ketika guru atau kelas berbicara. Yang kedua, siswa tidak boleh menyela orang lain yang sedang berbicara. Sama. Ya, ada yang tidak setuju dengan kesepakatan kelas kita? Tidak. Semuanya setuju? Setuju. Baik. Sekarang bisa Ibu lanjutkan ya. Nah, bagaimana sebelum anak-anak belajar, sebelum anak-anak mulai belajar, mari kita bersemangat dulu dengan ice breaking. Ya, Ibu akan memberikan ice breakingnya. Sudah siap? Sudah. Sudah. Kelas 5? Siap. Kelas 5? Anak-anak kelas 5, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama, siswa kelas 5 semuanya. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapa dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami siap, kami fokus dan kami paham. Oke, semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Yes, kelas 5 sudah sip. Hebat. Tepuk tangan. Baik, anak-anak sekarang kira-kira anak-anak akan belajar tentang apa ya? Kita belajar tentang apa ya? Nah, bisa anak-anak lihat di sini seperti gambar yang ada di sini. Ini gambar apa ya, anak-anak? Orang lagi sembahyang, orang lagi membangun ya. Nah, di sini Ibu ingin bertanya kepada anak-anak. Apakah anak-anak pernah membantu orang tua atau ikut dalam upacara di rumah atau di pura? Pernah. Ada yang tidak pernah? Ada yang tidak pernah? Pernah semuanya ya. Bagus. Nah, sekarang yang digambar yang ini sekarang. Ini gambar orang apa ini? Upacara ngaben. Nah, siapa yang pernah mengikuti upacara ngaben atau sembahyang bersama dengan keluarganya? Pernah melihat orang ngaben enggak? Pasti pernah melihat orang ngaben. Nah, upacara ngaben atau Fitra Yadnya nih ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang di sini juga ada gambar anak-anak. Di sini. Ini gambar orang lagi apa ini ya? Bertengkar. Orang lagi apa anak? Bertengkar. Bertengkar. Kira-kira apa sih yang menyebabkan orang ini bertengkar? Nah, seperti itu. Seperti juga yang di bawahnya ini sama.
Jadi orang tuanya sedang ribut, sedang bertengkar. Anaknya yang jadi korban, anaknya yang menangis ini. Kemudian di sini ada gambar seorang anak kecil yang lagi meratapi kekeringan dunia, meratapi kekeringan yang terjadi, yang melanda. Ini kira-kira musim apa? Kemarau. Ya, musim kemarau. Nah, apa ya hubungannya dengan yang akan kita bahas pada pagi ini? Nah, menurut anak-anak, apa yang akan terjadi kalau kita tidak menjalankan kewajiban kita dalam pancayanya? Bagaimana kalau kita lupa berterima kasih? Baik itu berterima kasih kepada Tuhan, resi, dan leluhur. Coba terjadi jika apa yang akan terjadi kalau kita tidak menjalankan kewajiban dalam pancayanya? Silakan, ada yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab? Elma, ya, silakan. Kalau kita tidak menjalankan kewajiban dalam pancayanya, kita bisa dianggap tidak menghormati Tuhan dan leluhur. Ya, bisa. Bisa kita dianggap tidak menghormati Tuhan dan leluhur, ya. Nah, anak-anak, dari jawaban-jawaban tadi itu, jawabannya sudah benar. Tidak ada jawaban yang salah, ya. Ya, jawabannya sudah benar, sudah bagus. Nah, apa yang akan terjadi? Nah, kalau kita lupa berterima kasih kepada Tuhan, resi, dan leluhur, ini salah satunya karena dampaknya ini. Apa yang akan terjadi jika kita tidak berterima kasih atau kita lupa berterima kasih kepada Tuhan? Bisa saja Tuhan itu mengamuk, bisa saja Tuhan itu ngasih kekeringan, alam yang kering. Bayangkan, coba bayangkan kalau di alam semesta ini kering, tidak ada air, bagaimana kehidupan bisa terjadi, ya? Nah, kemudian, ini, jika tidak menjalankan salah satu saja dari pancayanya ini juga berdampak kepada manusia itu sendiri, ya. Manusia itu bisa bertengkar. Jelaskan pengertian dari trirena. Kemudian yang ketiga, mengetahui hubungan trirena dengan pancayanya. Kemudian mengamalkan ajaran pancayanya yang berhubungan dengan trirena dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang mari kita simak video berikut ini. Dari video pembelajaran tadi. Anak-anak sudah menyimak video pembelajaran tentang pancayanya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang anak-anak cari di sana satu atau dua buah pertanyaan atau satu permasalahan yang bisa anak-anak buat. Silakan keluarkan bukunya, buku tulisnya. Kemudian anak-anak buat satu permasalahan atau dua permasalahan di sana. Nanti jika sudah selesai, temannya yang lain nanti menanggapi pertanyaan. Silakan dengan anak kerjakan. Buat kerja dulu satu atau dua gitu. Nanti kan juga anak baca di sana langsung. Biar ada buku. Bisa dimulai anak? Bisa. Sudah siap? Sudah. Baik, 1, 2, 3, mulai. Marimar menari di atas menara, di atas menara. Marimar menari di atas menara. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, sekarang siapa yang mau bertanya terlebih dahulu? Ya, saya coba dulu. Tanya dulu. Yang lain dengarkan. Kita tanggapi. Termasuk ke dalam bagian-bagian pancayanya. Nah, apa yang termasuk ke dalam bagian-bagian pancayanya? Siapa? Siapa yang ditunjuk sama Dwi? Silakan. Riwayatnya, budayanya, manusianya,
yang pembagian dari Trirena? Siapa? Endika. Bagian-bagian dari Trirena? Ya. Resirena. Ya, Dewa Rena, Fitra Rena, dan Resirena. Benar? Ya. Benar ya, jawabannya benar. Oke, jawaban yang bagus. Dalam video pembelajaran yang asli. Sebelum kita ke bagian-bagian pancayatnya, bagusnya dulu kita tahu, anak-anak tahu dulu apa itu pancayatnya. Nah, sudah sering mendengar pancayatnya itu apa sih? Pancayatnya itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata panca yang artinya lima dan yatnya yang artinya korban suci. Jadi pancayatnya berarti apa, Nana? Lima persembahan suci dengan tulus rasa. Iya, 5 persembahan suci dengan rasa yang tulus dan sekarang anak-anak kita lanjutkan. Sekarang kita akan membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. 4 sampai 5 orang. Ya? Sudah mengerti? Nah, silakan kita bentuk kelompok terlebih dahulu. Sekarang ibu bagikan dulu untuk LKPD-nya. Sebelum anak-anak mengerjakan, coba diperhatikan dulu langkah-langkahnya. Diperhatikan dulu langkah-langkahnya ya. Yang pertama, anak-anak isi dulu nama, kelas, dan nomor absennya. Sudah? Kemudian yang kedua, di sana anak-anak isi tanda centang, pilih sesuai dengan gambarnya. Yang mana yang termasuk pelaksanaan dewa yatnya, pelaksanaan buta yatnya, resi yatnya, fitra yatnya, dan manusia. Sudah mengerti? Ya. Sudah mengerti? Ya. Kalau sudah, silakan mulai dikerjakan. Silakan anak-anak kerjakan. Ada satu perwakilan konsultan tugasnya terlebih dahulu. Sekarang ibu akan lanjutkan ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pembagian pancayatnya Trirena, kemudian pembagian dari Trirena. Nah, sekarang kita akan lanjutkan mengenai hubungan pancayatnya dengan Trirena. Bagaimana hubungan antara pancayatnya dengan Trirena? Nah, di sini anak-anak bisa lihat Trirena. Trirena di sini ada 3, yaitu Dewa Rena, Resi Rena, dan Fitra Rena ya. Nah, Dewa Rena ini adalah hutang yang harus kita bayar ke hadapan siapa nama? Dewa ya, ke hadapan Dewa atau Ida Sang Yang Widiwasa. Dewa Rena ini kita bayar dengan melaksanakan upacara dewayatnya dan butayatnya. Nah, kemudian Resi Rena. Resi Rena dibayar dengan melaksanakan upacara Resi yatnya. Kemudian Fitra Rena dibayar dengan melaksanakan upacara fitrayatnya dan manusayatnya. Hei, anak kan sudah jelas ini, sudah mengetahui apa itu Trirena, apa itu dewayatnya, apa itu budayatnya, fitrayatnya, resiyatnya, dan manusayatnya ya. Nah, hubungan pancayatnya dengan Trirena itu seperti apa? Nah, ini seperti yang anak-anak lihat di sini ya. Nah, Trirena ini dibayar dengan melaksanakan upacara pancayatnya ya, itu hubungannya. Kemudian lanjut. Nah, sekarang anak-anak gue akan ajak berdiskusi. Diskusinya secara kelompok ya, berkelompok. Di sini anak-anak akan mengerjakan contoh pengamalan pancayatnya yang berhubungan dengan Trirena dalam kehidupan sehari-hari, yang mencerminkan nilai-nilai pancayatnya dalam kehidupan ya. Nah, Ibu sudah bagikan LKPD-nya, sudah Ibu
Ibu bagikan ya. Coba sekarang dilihat KPD-nya masing-masing. Upacara munggah DH atau upacara meningkat dewasa. 10. Upacara mempedas atau upacara mengerugi. 11. Upacara wiwaha atau upacara perkawinan. 2. Fitrayatnya. Fitrayatnya. 1. Tidak melakukan tindakan tercela yang dapat menyakiti orang tua. Sudah ya, sudah bagus. Presentasi dari kelompok C dari sudah bagus. Itu tadi contoh-contoh dari pelaksanaan apa? Dewarna ya. Dewarna apa? Fitrarana. Ya, Fitrarana ya, fitrayatnya dan manusianya. Contoh dari pelaksanaan fitrayatnya seperti tadi ada upacara ngaben. Ya, selain upacara ngaben ada juga saling menghormati dan menghormati orang tua ya. Kemudian ada upacara manusiawi. Manusiawi itu ada potong gigi, ada motonin, ada belik-belik ya. Itu upacara manusianya. Sudah bagus dari presentasi yang dibawakan oleh kelompok C. Baik. Ya, pintar. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, itu kesimpulannya tadi ya dari hasil diskusi tadi, dari penjelasan tadi dapatkan bahwa hubungan antara pancayatnya dengan trirana, di mana cara manusia atau kita sebagai umat Hindu namanya membayar trirana ini dengan melaksanakan pancayatnya, ya. Nah, sekarang Ibu akan simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, setelah anak mempelajari tadi mengenai pancayatnya, pembagian pancayatnya, trirana, kemudian hubungan antara pancayatnya dengan trirana. Anak juga sudah mempelajari tadi mengenai contoh-contoh dari pelaksanaan pancayatnya di dalam kehidupan sehari-hari. Nanti Ibu harapkan anak-anak juga dapat mengamalkannya di rumah dalam kehidupan sehari-hari ya. Diamalkan contoh-contohnya tadi dari contoh dari pelaksanaan riwayatnya, budayatnya, resiatnya, fitrayatnya, dan juga manusianya tersebut. Nah, sekarang bagaimana perasaan anak-anak setelah mempelajari pelajaran agama ini pada pagi hari ini? Gimana perasaannya? Senang. Ada yang bersedih, menangis? Enggak ya? Ada yang pusing? Pusing, ada. Kemudian ada nggak yang merasa marah, merasa kecewa? Aduh, ibu ini lama sekali. Nah, ada nggak yang begitu? Nah, kemudian, ini sangat senang, tertawa, ada semangat ya. Jadi perasaan anak-anak pada pagi hari ini semangat? Senang. Ya, baik. Nah, karena anak sudah bersemangat, Ibu ucapkan terima kasih untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu harapkan anak-anak bisa mengamalkan ajaran-ajaran pancayatnya dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak. Nah, sekarang karena waktu sudah habis, sebelum kita akhiri, Ibu akan ini materi yang akan anak-anak kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu mengenai manfaat pelaksanaan pancayatnya dalam
kehidupan. Apa sih manfaat dan tujuannya? Sekarang Ibu minta lagi sekali siapa yang memimpin terakhir